dengan judul Perbandingan Efektivitas Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atau SIDJP dan Sistem Pelaporan Pajak Baru atau Kortex terhadap penerimaan pajak negara. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Zalfa Zahira Kisana dengan NPM 734 Saya Ernestine Benandi dengan NPM 734 dan saya Julianti dengan NPM 734 Saya Raza Natalia Muzaffar dengan NPM 734 Saya Citra Dewi dengan NPM 734 Selanjutnya kita akan mulai dari pendahuluan yang akan dipaparkan oleh Bella. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengganti sistem pelaporan pajak lama atau SIDJP dengan sistem baru bernama Kortex pada awal tahun 2025. Kortex dirancang sebagai platform digital integrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan seperti kurangnya pemahaman wajib pajak, proses adaptasi yang terlambat, serta gangguan teknis dan sinkronisasi data yang belum sempurna. Data menunjukkan bahwa melalui SIDJP, penerimaan pajak negara selalu melampaui target. Pada tahun 2022 itu 137%, lalu pada tahun 2023 ada 116,5%, dan pada tahun 2024 terdapat 116,1%. Sebaliknya pada tanggal 15 Februari 2025 saat Kortex mulai digunakan, realisasi penerimaan hanya mencapai 49% dari target dengan selisih 96,8 triliun. Meski terdapat penurunan kinerja pada masa transisi, sistem Kortex tetap perlu dievaluasi dan disempurnakan. Pemerintah disarankan untuk fokus pada perbaiki sistem yang diedukasi wajib pajak agar Kortex dapat mendukung reformasi perpajakan secara berkelanjutan. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka dapat ditarik beberapa identifikasi masalah. Yang pertama ada bagaimana pengaruh perubahan kebijakan sistem pelaporan pajak lama menjadi sistem pelaporan pajak baru Kortex terhadap jumlah penerimaan negara. Yang kedua, apakah peralihan sistem pelaporan pajak menjadi Kortex berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT. Yang ketiga, bagaimana pengaruh efektivitas sistem pelaporan pajak lama terhadap optimalisasi penerimaan pajak negara. Yang keempat, apakah terdapat kendala teknis atau hambatan dalam penerapan sistem Kortex yang mempengaruhi proses pelaporan pajak bagi wajib pajak maupun bagi petugas pelaporan. Yang kelima, bagaimana upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi gangguan operasional atau downtime aplikasi Kortex agar tidak menghambat proses pelaporan dan kepatuhan wajib pajak. Yang keenam, bagaimana dampak pemberlakuan Kortex terhadap kesiapan infrastruktur, teknologi serta literasi digital wajib pajak dalam mendukung sistem tersebut. Dari identifikasi masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan kebijakan sistem pelaporan pajak lama menjadi sistem pelaporan pajak baru Kortex terhadap jumlah penerimaan negara. Yang kedua, untuk mengetahui apakah peralihan sistem pelaporan pajak menjadi Kortex ini berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem pelaporan pajak lama terhadap optimalisasi penerimaan pajak negara. Yang keempat, untuk mengetahui kendala teknis atau hambatan dalam penerapan sistem Kortex yang mempengaruhi proses pelaporan pajak bagi wajib pajak dan petugas pajak. Yang kelima, untuk mengetahui upaya Direktorat
Jenderal Pajak dalam mengatasi gangguan operasional aplikasi Cortex agar tidak menghambat proses pelaporan dan kepatuhan wajib pajak. Yang keenam, untuk mengetahui dampak pemberlakuan Cortex terhadap kesiapan infrastruktur teknologi serta literasi digital wajib pajak dalam mendukung sistem tersebut. Selanjutnya, kegunaan penelitian. 1. Membantu DJP dalam melakukan proses evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi sistem administrasi perpajakan berbagai Cortex. Yang kedua, membantu DJP dalam proses pengambilan kebijakan yang lebih tepat terkait sistem administrasi perpajakan khususnya dalam hal pengembangan, pengelolaan, dan pengawasan. Yang ketiga, membantu DJP dalam proses optimalisasi penerimaan pajak negara secara keseluruhan melalui penguatan sistem administrasi perpajakan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Yang keempat, membantu DJP dalam meningkatkan efektivitas kerja sistem administrasi perpajakan dan meminimalkan potensi kesalahan yang dapat menghambat proses administrasi perpajakan. Kegunaan yang kedua adalah untuk kegunaan akademis. Yang pertama, bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan. Yang kedua, bagi peneliti lain diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengkaji dan mengembangkan sistem administrasi perpajakan di masa depan. Yang ketiga, bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait sistem perpajakan di Indonesia. Yang berikut adalah landasan teori. Yang pertama adalah penerimaan pajak. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2022 menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah sebuah penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak sebagai pajak perdagangan internasional. Yang kedua adalah Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atau SIDJP. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan dalam administrasi perpajakan di lingkungan DJP. Sistem ini dirancang untuk mengelola data wajib pajak secara terintegrasi, termasuk pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan di kantor pajak. Yang ketiga adalah Cortex. Cortex merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberi kemudahan bagi pengguna. Penggunaan Cortex merupakan bagian dari proyek pembaruan sistem ini, Sustainability Administrasi Perpajakan, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Kemudian ada kerangka berpikir yang berjudul kepentingan aktivitas sistem pelaporan pajak lama, yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Cortex terhadap penerimaan pajak negara. Dari judul tersebut ada 3 variabel, di antaranya ada 2 variabel X dan 1 variabel Y, di mana X pertama yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan indikator yang pertama yaitu integrasi proses administrasi pajak, kemudian yang kedua efisiensi sistem administrasi pajak, kemudian yang ketiga yaitu akurasi data wajib pajak, kemudian yang keempat yaitu kepatuhan wajib pajak, dan yang kelima yaitu kepuasan pelayanan. Dan indikator tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019. Kemudian untuk variabel X yang kedua yaitu sistem pajak Cortex dengan indikator yang pertama yaitu otomatisasi proses administrasi pajak, kemudian yang kedua yaitu integrasi proses administrasi pajak, yang ketiga yaitu kecepatan dan keandalan layanan digital, kemudian yang keempat yaitu kemudahan penggunaan sistem, dan yang kelima kepatuhan wajib pajak yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2025. Dan untuk variabel Y yaitu penerimaan pajak negara dengan indikator yang pertama yaitu pendapatan pajak dalam negeri, kemudian yang kedua yaitu pendapatan pajak perdagangan internasional dengan bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022. Adapun hipotesis dari ketiga variabel tersebut, hipotesis yang pertama dengan HO
yaitu kebijakan sistem pelaporan pajak baru SIDJP dan Cortex tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara, dan HA-nya yaitu kebijakan pelaporan pajak lama yaitu SIDJP dan Cortex berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Kemudian hipotesis yang kedua, dengan HO peralihan sistem pajak menjadi Cortex tidak mempengaruhi jumlah penerimaan pajak negara. Kemudian HA-nya yaitu peralihan sistem pajak menjadi Cortex mempengaruhi jumlah penerimaan pajak negara. Kemudian untuk hipotesis yang ketiga yaitu HO-nya penggunaan sistem pelaporan pajak lama yaitu SIDJP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak negara, dan HA-nya yaitu penggunaan sistem pelaporan pajak lama yaitu SIDJP berpengaruh secara signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak negara. Selanjutnya untuk metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode kombinasi, di mana menurut Subagio metode kombinasi yaitu gabungan dari metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian dengan analisis data kemudian diintegrasikan berupa temuan dan terakhir menarik kesimpulan. Untuk populasi, menurut Sugiono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu. Adapun populasi yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak yang menggunakan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, lalu yang telah beralih ke sistem pelaporan pajak baru yaitu Cortex. Lalu populasi yang kedua yaitu laporan penerimaan pajak negara tahunan dari Direktorat Jenderal Pajak. Lalu untuk sampel yaitu sebagian dari jumlah populasi yang dijadikan sebagai sumber data yang mewakili seluruh populasi. Pada penelitian ini, teknik yang kami gunakan yaitu composite sampling. Untuk sampelnya yaitu 50 wajib pajak yang menggunakan SIDJP maupun yang telah beralih ke Cortex, serta laporan penerimaan pajak negara tahun 2020 sampai tahun 2025. Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan dua. Yang pertama teknik pengumpulan data primer yaitu dengan kuesioner, dengan menyebar kuesioner kepada 50 wajib pajak yang menggunakan SIDJP lalu yang sudah beralih ke Cortex. Untuk teknik pengumpulan data yang kedua yaitu data sekunder melalui teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dari dokumen resmi. Dokumen yang kami gunakan yaitu laporan penerimaan pajak negara tahunan yang kami ambil dari web resmi DJP dan BPSS. Sekian presentasi mengenai proposal penelitian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.